Bisa. Tahu sendiri mulutnya si Anu ini loh, si Ripa ini ember. Dia itu nanti semua kutip-kutipan yang dari apa? Tunggu dulu. Itu pendusta. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku apa yang tertulis itu yang kuucapkan. Kalau mereka enggak, yang dari sampah, yang dari got nanti diambilin sama mereka itu. Ya udah males lah. Kok gitu? Oh, udah malas dari Pak. Kau pun bilang terlalu cantik kau di gambar. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Bisa. Tahu sendiri mulutnya si Anu ini loh, si Ripa ini ember. Dia itu nanti semua kutip-kutipan yang dari apa? Tunggu dulu. Itu pendusta. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku apa yang tertulis itu yang kuucapkan. Kalau mereka enggak, yang dari sampah, yang dari got nanti diambilin sama mereka itu. Ya udah males lah. Kok gitu? Oh, udah malas dari Tenangkan Pak. Kau pun hatimu. bilang terlalu cantik kau di kamera itu. Tenangkan hatimu, Kak. Lagian kita nggak usah debat, kita diskusi aja. Enggak, aku Santai takutnya aja. gara-gara glowing ya kan. Terlalu glowing pelan. Jadi gini, Kak, aku izinkan aku ngomong sedikit ya. Di debat itu tidak diperlukan kalau kita bisa diskusi. Kalau kakak dan saya bisa berdiskusi dengan baik dan benar, kita tidak perlu berdebat. Iya, benar. Silakan kakak yakini keyakinan kakak. Masalahnya gini loh sayang, aku udah tahu karaktermu. Udah sekian lama aku ikutin kamu kayak gitu. Berapa kali kakak pernah diskusi sama Riba. aku? Iya, berapa kali kakak pernah Sama diskusi ini sama kerjaan aku? mereka itu menghujat. Kalau mereka menghujat kan bebas. Berapa Kalau kali kita kakak tidak bisa. berdiskusi sama aku udah berapa kali? Mengikuti itu menonton. Jadi udah aku dengar semua apa kehujatanmu, udah tahu gitu loh sayang. Kalau kakak tidak pernah Jadi menghujat, hujatan itu tidak akan kembali ke kakak. Makanya aku bilang diskusi aja baik-baik. Sampaikan soalnya saja kamu keyakinan nanti kakak. mancing gitu loh sayang. Soalnya kamu narasimu narasi Tak kenal kepalsuan, maka tak sayang. kebohongan gitu loh. Kakak udah kenal aku belum? Udah kenal aku kakak? Apa? Kakak Apa? udah kenal aku belum? Udah pernah ngobrol sama aku belum? Ya belum sih, tapi kakak aku dengar selama ini kayak gitu. Apakah Jadi boleh dalam Kristen menghakimi, Kak? Dosa, males. Boleh nggak dalam Kristen menghakimi orang? Ya nggak boleh lah menghakimi. Siapa itu? Jangan kakak menghakimi aku sebelum kakak mengenal aku. Lebih baik kakak coba dulu ngobrol sama aku dulu kita. Jadi kalau kakak belum pernah ngobrol sama aku, jangan kakak coba untuk membuat kesimpulan gitu loh. Nah kayak gini kan sampai dirimu kayak gini di Kristen boleh nggak menghakimi? Kalau yang model kalau zaman kayak gini kamu benarkan. Nanti giliran udah debat, waduh menghakimi itu juga udah kamu salahkan. Nggak, coba Jadi, aja dulu kakak aku tanya. juga- Enggak, kalau nggak gini aja kakak tanya-tanya aja tentang Islam. Nggak usah aku tanya kakak tentang Bible. Kakak tanya aja tentang Islam sama aku. Nggak usah lah. Aku nggak ada kapasitasku nanya-nanya orang Islam. Lah kan diajak ngobrol baik-baik nggak mau. Bilang aku menghujat. Enggak, aku cuma- selama ini aku- aku nonton loh. Nah gini loh kak, Aku tonton semua. kakak tuh juga harus adil. Kakak lihat siapa yang kuhadapi. Pernah nggak aku debat hebat dengan Ken? Nggak pernah. Pernah nggak aku debat hebat dengan Carol, dengan Kenzo, dengan banyak kak. Tapi aku akan berdebat hebat dengan orang-orang yang hanya mau membawa framing terhadap agamaku, tapi nggak mau dibalikkan. Nah kalau kakak mau diskusi baik-baik dengan aku, ya kita diskusi aja santai. Ngapain kita harus berdebat kalau kita bisa diskusi? Tidak sih, tidak pernah framing, cumannya buka data. Karena si kiamat buka data, kalian panas gitu loh. Jadi semua omong-omongan yang tidak, semua kebun binatang, semua yang hujat segala macam itu keluar gitu loh. Ya nggak perlu kayak gitu. Kita jangan kayak gitu. Biarkan orang kayak gitu. Kita berdua jangan. Kakak kasihi aku. Kakak pakai kasih sama aku. Kita ngobrol baik-baik. Iya. Ngapain kita harus berdebat-debat gitu? Karena aku kasihinya kamu, makanya tadi aku bilang sayang. Gitu. Kasihan kakak kasihan sama aku ya sudah. Sekarang kakak mau angkat tema apa? Apa yang kakak mau jelaskan dalam iman kakak? Silakan kakak ngomong sepanjang-panjangnya. Paling nanti ku tanggapi. Mungkin ku tanyakan. Nanti ku tanyakan Enggak ayat lah. dalam. Ya silakan. Aku diam ya kakak bukan ngomong. orang Kakak pendebat. ngomong. Aku bukan pendebat loh sayang, bukan pendebat aku. Aku tidak pintar berkata-kata, tidak pintar Setahu bernarasi. aku,
di room ini room diskusi. Kalau ada orang yang berani masuk ke sini, berarti dia siap sedia untuk menjelaskan imannya. Nah, jadi sekarang aku juga nggak paksa. Kalau nggak kayak gini, kalau nggak aku kasih satu pertanyaan saja sama kakak, boleh nggak? Ya, boleh. Nah, aku cuma nanya, kakak itu Tritunggal atau apa? Coba kakak jelaskan dulu. Kakak Tritunggal nggak? Aku tidak mau digiring ke situ. Bagi itu, Ya udah, apa ya kakak? asal selagi mulutnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, no comment aku, no problem. Tidak ada kayak gitu, aku nggak mau. Nggak ada aku kayak gitu. Ya udah. Nggak bisa ini Ken. Terserah kakak lah, kakak mau. Jadi kakak mau cerita apa di sini sama aku? Enggak lah, enggak ada cerita. Ya cuman ceritain aja nasi padangnya, itu aja udah. Jadi gini ya kak ya. Sebenarnya aku tengok teman-teman Kristen ini gampang sekali terpancing gitu. Ketika yang naik itu menghujat, kalian nggak ada menghakimi orang-orang yang menghujat dari kalangan Kristen gitu. Giliran kami balik kan, kalian langsung ke kami gitu. Cobalah kakak tengok. Bukan 1, 2, 3 orang yang sama aku tuh nggak ada aku debat. Don Free naik ke Komalku biasa aja, Carol naik ke Komalku biasa aja, nggak pernah aku debat sama mereka. Yang masuk ke Komalku kalau aku berdebat hebat, contoh Udah tahu semua. kakak sering baca Bible. Enggak gitu parah. Kalau memang kayak mamanya sebenarnya taruhlah benar gitu. Karena lawan debatnya gini-gini. Tapi sampai terlalu parah loh ngujaknya itu loh. Siapa contohnya? Coba kakak edaku sayang. Tangannya bolong, Tuhannya cacat. Oke. Ku jawab itu ya. Imanku, jangankan menyembah Tuhan yang punya tangan bolong. Ya, mohon maaf. Dalam Al-Quran dikatakan Tuhanmu tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Dengar ya, itu imanku kak. Aku sebagai orang Islam mustahil bagiku menyembah kepada manusia apalagi dia dituduh cacat. Cacat dalam artian apa? Padahal kalau kakak tengok dalam Bible apa ada dikatakan tangannya bolong. Tapi kenapa ada nyanyi dikatakan tangannya berlubang, bahkan murtadin bilang bertemu Yesus tangannya bolong. Secara logika kak, bagaimana mungkin Yesus yang mampu menyembuhkan orang buta kok dia nggak sembuh tangannya? Itu logika aku bermain. Maka nggak mungkin ku bilang bahwa Yesus atau Nabi Isa itu ada cacat ketika dia tersakiti terus dia nggak sembuh gitu. Sementara dia menyembuhkan orang aja gampang, dikasihnya ludahnya diletakkan di air, di tanah, dilakukannya ke mata orang, sehat orang. Masa tangannya dia nggak bisa sembuhkan? Itu yang kutolak. Doktrin itu yang kutolak. Nah, tidak semua juga umat Kristen mengatakan bahwa Tuhan kami tangannya bolong. Coba tunjukkan datanya katanya sama aku. Berarti kan nggak ada. Kenapa kalian merasa tersakiti gitu loh? Tuhan kami yang nggak usah nggak usah di situ yang sibuk. Enggak, coba aku tanya. Kakak menurut kakak Tuhan itu cacat nggak? Tuhan kami tidak pernah cacat. Ya sudah. Kenapa kakak merasa tersakiti gitu loh? Berarti kakak sama kayak aku tidak mau menuhankan Tuhan yang cacat. Selesai perkara, apalagi? Iya, karena narasinya di situ menyembah Tuhan yang cacat, berdasarkan Tuhan kami tidak cacat. Nah, kakak menyembah Tuhan yang cacat nggak? Kutanya. Nah, ya tidak lah. Ya sudah, apa kakak tersinggung? Sama kalau aku bilang, kakak hidungnya lubangnya 3, kok kakak marah sementara lubang hidung kakak 2, kan lucu. Apa yang kakak marah kalau kakak nggak merasa Tuhan kakak cacat? Apalagi? Ya, suka-suka mulut selagi masih sehat. Kok suka-suka? Kok kayak gitu? Ya, gini loh Kak kita ini dengarkan gini loh Kak. Kita kan pakai bahasa Indonesia kalau ngomong. Perkataan by perkataan itu akan dianalisa oleh ahli-ahli bahasa. Kalau memang dikatakan aku menghujat, aku minta bukti. Tunjukkan sama aku diksi, narasi mana yang kukatakan menghujat Yesus Bunda Maria. Coba tunjukkan sama aku, buktikan sama aku. Coba tunjukkan sama aku hinaannya Tri Krisno, naik kalian. Aku minta bukti. Putarkan lagu itu. Putarkan lagu itu. Tunjukkan sama aku penghujatannya. Berarti semua hujatannya dirimu itu bukan hujatan ya. Kata-kata Mutiara ya. Yang mana? Yang mananya? Coba. Yang mananya hujatan? Mananya hujatan? Coba. Ya, Kata-kata Mutiara aku semua. mau nanya dulu. Bisa nggak nanya? Apa Ya, nanya lah. Kak. Oke. Iya. Mbak ini mau menyembah Tuhan yang hidup enggak? Tuhan yang hidup menurut Bapak itu harus punya daging. Enggak, aku yang mau tanya. Hidup dalam Mbak ini perspektif mau Bapak menyembah itu Tuhan macam yang mana? hidup. Tunggu dulu. Hidup dalam perspektif Bapak itu harus punya daging Tuhan.
namanya ini. Aku tanya, Aku nanya. definisi Tuhan hidup itu seperti apa? Apakah harus punya daging, punya jakun, berkelamin, buang air besar, makan, tidur seperti manusia? Jelaskan dulu sama aku. Kalau itu maksud hidup menurut Bapak, ya bukanlah, Tuhanku bukan manusia. Tuhanku ada Tuhan. Dengar. Jangan. Tuh, aku semangat Jangan ini kata-kata menjelaskan. dulu. Aku lagi semangat menginjili. Tengok pendeta di gereja, suaranya keras, semangat. Kok aku nggak boleh? Bang Pen, aku izin turun dulu ya. Jangan. Nggak boleh. Jangan pertanyaan Oke, balas Pak. pertanyaan. Namanya pertanyaan itu Loh, harus menjawab. bertanya dijawab nggak terima, kan lucu. Kalau gini loh Kak, apa paradigma Bapak dengan paradigma aku dipastikan beda. Sabarlah dulu. Kalau bertanya Aku kan izinkan bertanya. aku menjawab. Aku Nah, kan gini lah. bertanya. Aku menjawab. Iya, Kalau jawablah. yang dimaksud Mbak Bapak Ibu hidup ingin itu, bertanya hidup itu bertanya, Mbak, apa coba enggak? definisikan. Hidup itu kayak mana? Aku pengen tahu hidup maksud Bapak itu apa? Karena kalau dalam perspektif Bapak hidup Hidup- artinya hidup dilahirkan berarti ke dunia, definisi punya hidup itu jakun, apa? punya Coba. kelamin, enggak gitu dalam Islam. Coba dulu aku bertanya sama Ibu, definisi hidup itu apa? Jelaskan dulu. Nah, definisi hidup kalau itu makhluk ya kan, tidak mati. Tidak mati maka hidup kalau definisinya makhluk. Kalau Bapak bicara tentang Tuhan kami, di Al-Qur'an kami dikatakan bahwa Allah kami adalah Allah yang laisa kamisli syai'un. Tidak ada yang semisal dengan dari mana kita hidup? Aku tanya dulu, Bang. Aku belum satu-satu. Kalau nggak mau mendengarkan jawaban, jangan bertanya. Nanti ku balik tanya nangis, bilang aku menghujat. Kalau ku balik tanya nanti, apakah mungkin Tuhan Anda mengetahui? Nanti nangis. Oh Tuhanku mengetahui. Ku tanya balik, kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat? Kan nanti nangis ku balikkan. Udah kewalahan, jadi nggak usah. Kok kewalahan? Aku nggak Bapak kasih izin bicara. Aku menjawab Bapak cocot. Kalah mulut aku. Masa Bapak kalah dari emak-emak? Kan parah itu. Ya. Coba kita definisikan ya. Gini ya. Nah, ntar aku kasih Bapak. Cari dulu, buktikan dulu ke saya Ntar dulu. definisi yang hidup. Bentar dulu. Ntar ini aku bacakan. Iya. Aku nggak mau asumsi kayak kalian. Kalau kalian kan punya Roh Kudus, suka-suka kalian eksegesi cabang BPJS kan? Ya kan? Nah, aku akan bacakan dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Jangan itu, kami nggak percaya itu. Lah kau tanya aku. Definisi Kau hidup pikir yang aku aku jawab tanya. dari Bible? Bang. Aku pakai Al-Qur'an lah jawab. Kok kau nanya aku? Aku orang dulu Islam. aja, Bang. Abang dengar aja Iya, dulu itu ku kakaknya. kepret ganteng kau nanti. Ya, Al-Baqarah. Kan, Kak, lanjutkan Kak. Iya. Santai aja lah. Aku mau digeprek dong biar tambah ganteng. Kau kepret itu cinta kau sama aku nanti ya kan? Ya kita lihat Al-Baqarah 255 ya. Kau jangan sering-sering nengok-nengok aku Ken. Suka kau nanti. Ya udahlah, aku matikan kameramu. Kok dimatikannya? Matikan kameranya gitu. Hidupkan. Bisa kau ya? Bisa kau ternyata ya? Hidupkan ku bilang. Hidupkan enggak? biar rame rumu. Kau pun kayak Lah. gitu. Mulai framing. Kita lihat ya. Ya, Bapak ini kan bertanya. Nah, kita bacakan dalilnya aja guys ya. Oke. Mana ini? Nah, kita baca dalam surah ini ayat kursi ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya apa? Allah. Aduh, kau memang gak kurang ajar kau ya. Bacakan Al-Qur'an kau kepanasan kau. Emang kurang ajar dia nanya aku. Udah turun, nanya udah turun. Udah turun Iya, sendiri, kurang turun ajar sendiri. dia. Saya bukan turunin ya, dia turun sendiri. Allah Kok tidak turun ada orang? Tuhan selain Dia yang maha hidup. Jadi Tuhan kami itu bukan sekedar hidup tapi maha hidup ya. Tidak ada taraf kehidupan yang mencapai karena Allah yang menciptakan kehidupan. Allah kami jangankan hidup, jangankan tidur, mengantuk pun tidak. Kalau Yesus pernah ketiduran di kapal. Jangan salah-salah. Mau kubacakan dalilnya? Mau kubacakan dalilnya? Bacakan. Dalilnya yang mana? Ikan bola.
Iya, biar jangan dianggap nanti apa gitu loh. Kalau ada Selesaikan nih ayat kursi itu biar nggak ada Enggak sikit. setan. Udah sikit aja itu. Itu aja itu jelas bahwa Allah itu maha hidup. Ya. Bentar. Amin. Tius 823 bentar ya. Aku cuman nebek menjeng aja di sini sebenarnya nggak mau debat aku, tapi karena ada yang nanya ya terpaksa aku jawab lah. aku ada mau aku tanya nanti Uni. Kamu katanya ada apa sekarang gosip ini? Apa coba? Nah dengar ya, dengar. Yesus ketiduran ini. Dengar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Serius lah, aku tampar Serius juga. ini. Matius Matius pasal 8. Oke. Ini perikopnya adalah angin ribut yang diredakan. Mari kita baca teman-teman. Dalam Matius pasal 8 nomor 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan, kalian tidur, kalian gangguin. Apalah kalian ini. Allah, Oke. Allah kami. Aku bacakan sekali lagi komparasinya dalam Al-Quran ya. Allahku. Banget. Itu baru anak. Bapak pun istirahat di hari ke-7. Tunggu, bentar. Bung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa Bacakan bi'idznihi. terjemahannya aja. Nanti takutnya pada kabur lagi. Artinya. Dengar, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Yesus jangankan mengantuk, tidur pun dibangunkan, bahkan mati di tangan Hansip Romawi. Mohon maaf saudara Kristenku, silahkan imani keyakinan kalian. Saya akan membiarkan keyakinan kalian. Saya tidak pernah ganggu Ken dalam keyakinannya. Saya tidak pernah DM dia untuk ngapain kau menyembahkan Tuhan Yesus. Tidak pernah. Tapi kalau kalian bertanya kepada kami umat Islam, Tuhan kami bukan hanya sekedar hidup, tapi maha hidup. Tidak ada taraf kehidupan yang dimiliki oleh Allah, karena Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Nah, jadi Tuhan kami bukan Tuhan yang mati apalagi mengantuk ya. Saya tanya Terima dulu. kasih. Ini saya tanya. Saya dari Papua ini. Saya tanya ibu mengerti dan ibu paham masalah firman Tuhan tadi yang ibu baca ke tidak? Yang Tuhan tidur, Ya, ibu jadi paham ke begini. tidak itu? Saya jawab. Ibu tahu Menurut artinya tahu Anda, tidak? saya punya Roh Kudus nggak? Menurut Anda? Semua makhluk di bumi ini sudah dikasih Roh Kudus. Oh, ini Kristen baru nih. Baru ini saya tahu kalau ada orang yang tidak Kristen punya Roh Kudus. Rifa, saya tanya Semua. kau nggak jawab apa maksud hidup itu? Ya, hidup itu yang apa? mana? Maha Kalau Allah Bukan. hidup, dai dulu aku inilah belum saya ngomong tanya. udah dipotong. Maksudnya hidup itu Tanya, Ibu. apa? Ya silakan. Dari Ya, tadi nggak saya ada baik. itu maha hidup, maha hidup apa maksud hidup? Iya silakan. Ya, kalau Silakan. yang hidup dalam definisi yang bisa kau indrakan Triwira, karena kau cuma punya mata, hidung, kuping yang terbatas, bahkan kuping kau kalah daripada kelelawar. Kelelawar mampu mendengarkan suara ultrasonik sementara kuping kau tidak. Mata kau bahkan kalah, mata kau dikalahkan oleh mata kelinci yang lebih jeli dalam melihat. Maka ketika kau bertanya kepada kami bagaimana definisi hidup, kau bertanya tentang hidupnya Allah, maka aku katakan hidupnya Allah itu bukan seperti makhluk yang memiliki, mohon maaf, kelamin dilahirkan dari tunggu
bercampur air ketuban, dilahirkan terus oe, kemudian hidup sekolah di umur 12 tahun, kemudian memiliki anak, lalu kau katakan itu sama seperti Tuhan yang hidup? Berbeda kita, karena apapun istilah untuk Tuhan kami, laisa kamisli syai'un. Jadi kalau kau tanya kehidupan tentang Allah, laisa kamisli syai'un, karena Allah pemilik kehidupan, Allah yang menghidupkan. Jadi makanya ku tanya sama kau kan taunya hidup apa? Hidup itu artinya ketika Tuhan dilahirkan, umur 12 tahun dia sekolah, kemudian umur 33 tahun dibaptis di Sungai Yordan, kemudian dia mati. Makanya kau bilang Tuhan kau hidup kan? Karena dia mati. Jadi kalau Tuhan kami itu maha hidup, nggak bisa kau samakan dengan makhluk. Hidup dalam perspektif Islam, Allah lah pemilik hidup itu, Allah lah kehidupan itu. Jadi kalau kau bilang definisi hidup sama aku tentang Allahku, sama kau paksa kau nanti. Coba kau kutanya, apakah Tuhan kau yang berbentuk roh itu hidup? Bisa kau jawab? Bapa itu hidup nggak? Oke, udah saya jawab Nah, ya. kan? Gini loh. Saya Jawab dulu, jangan lari kemana-mana. Buktikan sama aku kalau Bapak kalian itu. Silakan make sure lah, silakan. Begini sebentar ya. Kau itu dari tadi ditanya apa definisi hidup menurut Islam. Kau hanya bilang maha hidup, maha hidup. Lah kau kan Maksud tanya hidup Tuhan. apa? Kau tanya Iya, Tuhan silakan. kan? Kau nggak bilang literaturnya Loh, mana? kau Kalau kan tanya, saya aku bisa jawab jawab dari dalilnya. Alkitab. Yang kamu bilang tadi itu stromen semua, kayak apa? Kayak Kok stromen? orang-orang Tahu kok stromen? Jelaskan arti stromen dulu. Apa arti falasi. stromen? Apa arti Kamu tuh stromen falasi. Apa Kamu arti- buat apa artinya? orang-orangan ya. Gitu, sebentar Apa saya jelasin. artinya stromen? Ya, saya Woi, jelasin. arti Sebentar, stromen sebentar, apa? sebentar. Artinya sebentar. apa? Kamu diam. Artinya Ya, diam. apa? Ah. Ya diam, saya jelasin. Ya, Jadi gini, jelaskan. stromen itu begini. Kamu buat orang-orangan kayak orang-orangan yang suka usir-usir burung tuh. Kita itu dibuat orang-orangan. Kita nggak seperti itu. Apa Kau bilang kan, orang-orang? Kau jelaskan ya, definisi kau bilang stromen dulu. tadi. Kau bilang, aja kau nggak paham. kau menganggap Stromen kami aja kau nggak memahami paham. Kau kehidupan. bicara pula Ya, stromen. falasi kau ini. Apa artinya? Artinya apa? Memalukan kau. Artinya apa Ya, stromen? kau buat seperti orang-orangan di sawah itu. Ya begini loh, sebentar. Katanya Terus? tahu Kau definisi bikin hidup. sebentar Baca Buat dulu ya. orang-orangan. Abis ku buat Kamu orang-orangan terus? Iya, itu namanya stromen. Kita tidak Di mana seperti itu? Tunjukkan Kak Lah, kau BBI-nya yang stromen bilang bahwa kan- kau buat orang-orangan. Kamu Di mana bilang itu? gitu. Kamu bilang kita itu Kristen itu seperti itu. Ya, Stromen kau yang narasi definisikan tahu. dulu secara Itu jelas etimologis salah, stromen falasi. asal kata stromen. Tahu Coba itu. definisikan. Ya, stromen Etimologisnya falasi. stromen dulu. Yang kamu ngomong Ya, tadi definisikan. itu tidak seperti akademis dengan sedikit, bro, iman bro. Kristen. Akademis, bro. Ada Akademis, memalukan bro. kau, Rifa. Akademis. stromen artinya apa? Kau nggak Oke, ngerti. saya ambil jelasin. alih lagi Yang Stromen sebentar, artinya saya apa? ambil Stromen, alih. Tony. Sabar. Ya, Ini host yang sebentar. berbicara. Oke, silakan Kau diam dulu. Ya. biar Orlan. Saya jelasin dulu ya. Dia mau Sabar tanya dulu stromen. Orlan, sabar ya. Jadi begini. Saya mau sabar dulu Orlan. Gadang dang 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 gadang dang 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 gadang dang dang dang. Bentar. Oke ya. Oke, saya jelasin dulu ya. Iya, sabar dulu Orlan ya, sabar Orlan ya. Saya mau guys ya. Kita itu jangan berdiskusi kayak pasar ya, di pasar gitu ya. Ripa pun tolong tenang sedikit. Tadi Ripa udah ngomong terus, minum dulu ya Ripa ya. Biar si Orlan Minum dulu ya, kita. Ya, silakan Orlan. Iya, malam. Terima kasih buat semuanya ini. Kalau mau berargumen mengenai agama, itu harus berhikmat. Minta hikmat. Tunggu dulu, yang tadi yang ngomong tadi siapa? Yang tadi siapa? Si Wira ya? Yang menjelaskan tromen tadi siapa? Tromen. Mestinya saya yang ngomong ini ya. Oke, Saya silakan dulu ya. tromen tadi. Ya, silakan. Berlima lah kalian, maju Gini. sini lah berlima kalian. Jangan dipotong dulu Rifa. Kau diam dulu situ. Ya, Gini, silakan tromen tadi, yang tromen. Tadi ya stromen ya. Jadi begini. Tadi kan kau bilang. Udah Google kau, udah googling kau. Buat Iya. orang-orang sawah. Ini orang ini cerewet banget loh. Diam aja situ. Ya iyalah, kau Udah lebih bilang. cerewet dari aku. Kau bapak-bapak padahal. Tunggu dulu Ripa, sabar. Udah cantik kayak gitu nanti jadi jelek pula. Memalukan. Ya, oke ya. Jadi gini loh. Yang Rifa sebentar bro. Yang Rifa ngomong tadi itu tidak sama dengan kenyataan iman Kristen ya mengenai istilah hidup. Jadi itu kalau tidak sama tapi kamu anggap itu adalah iman Kristen, itu stromen falasi. Kamu buat orang-orangan. Orang-orangan itu bukan kita, tapi kamu buat orang-orangan. Iya, Kamu iya. menganggap kita seperti itu. Nah, itu namanya stromen falasi, itu orang-orangan.
Sekarang kita mau tahu menurut definisi kamu aja, menurut Islam Oke. apa hidup itu, gitu loh. Oke, baik. Oke, silakan, Aku jawab didengarkan. ya. Nah, aku jawab. Kau kan bertanya tentang Tuhanku. Si Triwira kan kau dengar siapa namamu tadi? Siapa namamu tadi itu? Siapa namanya Ken? Ah, bukan yang bilang stromen yang bikin orang-orangan sawah itu. Siapa dia? Triwira. Nah, oke, kau ya. Jadi gini, Strawman itu artinya menyimpulkan dan kesimpulan itu tidak betul. Lalu dilemparkan ke orang. Itulah kau bilang tadi orang-orang sawah. Strawman pun kau nggak paham. Jadi sekarang buktikan kalau itu adalah strawman falasi. Pertanyaanku, nah kau yang membuktikan. Karena kau menuduh aku strawman, buktikan bahwa definisiku tentang kehidupan dalam perspektif kau tentang Tuhan kau itu salah. Coba kau buktikan kalau setiap kukatakan yang hidup dalam perspektif kau tentang Tuhan kau, yaitu lahir ke dunia, punya daging, punya jakun, punya kelamin. Buktikan kalau itu salah. Kau bilang itu kan strawman. Kalau kau bisa tunjukkan itu strawman, maka betul itu strawman. Kalau Kristen tidak mengimani itu, yang kusampaikan itu strawman namanya. Tapi kalau kau tidak bisa bantah itu, maka itu adalah fakta kebenaran keimanan kau. Apa itu yang disebut fakta? Yaitu konsekuensi logis dari keimanan kau yang mengimani Tuhan yang hidup. Apa Tuhan yang hidup? Harus punya jakun, punya kelamin, dilahirkan. Nah, kalau memang itu salah, tunjukkan kepadaku definisi hidup Tuhan yang adalah roh itu. Kayak mana definisi hidup Tuhan yang roh itu? Nah, ku sampaikan samamu. Tadi ku bawakan surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Di situ dikatakan bahwa Allah Maha Hidup. Artinya di sini Allah tidak akan pernah ada kematian yang terjadi kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana? Bagaimana yang disebut dengan Maha Hidup tidak pernah mati? Jangankan mati, mengantuk pun tidak. Nah, itu definisi tentang Tuhan, kecuali kau bertanya sama aku pasal biologi. Biologi maksudnya adalah kehidupan yang dilalui proses makhluk hidup ini. Dan aku sebutkan ada proses kelahiran, owe-owe, umur 12 tahun belajar, umur 33 dibaptis, kemudian marah-marah, mengutuk pohon ara, kemudian mati. Ketika dia mati, maka dia dikatakan pernah hidup. Tuhan kau pernah hidup memang. Pernah hidup Tuhan kau. Habis itu mati. Kemudian bangkit lagi. Kan begitu. Nah, kalau memang definisi kehidupan yang ku sebutkan ini adalah strawman menurutmu, orang-orang sawah, kau buktikan itu bukanlah Yesus yang kubacakan tadi, tapi orang-orang sawah. Dengan apa? Bantah argumenku dulu. Bahwa itu adalah logical fallacy strawman. Nah, Oke, silakan Triwira. ya, satu terakhir. Allah pemilik kehidupan, kukatakan yang dimaksud definisi hidup tidak pernah mati, itu Maha Hidup ya. Tidak pernah mati seperti makhluk yang pasti mati, dan jangankan mati, mengantuk pun tidak. Ingat Tuhan kau, tadi tertidur ya Tuhan kau ya. Ingat, jangankan tidur, mati pun pernah Tuhan kau. Pernah hidup Tuhan kau, pernah mati juga. Ya, silakan kau jawab bahwa itu strawman. Oke, Bantah silakan argumenku. Triwira. Tuhan Ya, pun pernah lupa kok. Ya, Oke, siapa saya nih dulu? tanggapi ya. Satu orang ya. Jangan semua berbicara biar enak mendengarnya. Jadi kesekian kalinya kau tidak bisa mendefinisikan hidup menurut imanmu. Nggak ada, cuma maha hidup. Terus kamu silang ke iman Kristen. Tolong di ini dulu, di mute dulu. Udah. Ya, saya kamu suruhkan. silang ke iman Kristen supaya saya membuktikan mengenai kehidupan di dalam iman Kristen. Gitu caramu kan? Jadi tidak ada definisi yang kamu katakan. Oke lah, semua tahu di sini ya. Jadi kita nggak pernah paham apa maksud hidup menurut iman Islam. Itu nggak pernah ada. Itu kamu nggak bisa jawab itu ya. Benar, Pak. Ya, oke. Sekarang saya jawab mengenai kehidupan dalam kekristenan. Ya, yang pertama di kitab Kejadian, waktu manusia diciptakan oleh Adam dan Hawa, diciptakan apa? Baiklah kita membentuk manusia ya menurut rupa dan gambar kita. Oke, nah itu manusia dibentuk dari tanah liat. Dia tidak dibentuk di surga tapi di bumi. Dari tanah liat seperti patung dibentuk dengan tangan Allah. Nah, dia belum hidup. Ya kan? Nah, Tuhan Yotevave mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Makanya dia menjadi makhluk yang hidup. Oke? Jadi saraf-saraf yang sistem dari tubuh manusia itu terbentuk setelah Tuhan mengembuskan nafas hidup. Jadi nafas itu berasal dari Yotevave. Dia hembuskan sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, makhluk yang hidup secara tubuh, secara dimensi ruang waktu, itu adalah dia hidup dan bergerak. Jadi ada manifestasi dari kehidupan itu bergerak. Tapi sumber kehidupan itu dari Yotevave. Dia membuskan nafas hidup. Berarti sumber kehidupan itu dari Yotevave itu sendiri. Maka dia menjadi makhluk yang hidup. Oke ya? Nah, itu kehidupan fisik. Diciptakan oleh Yotevave yang ada di dimensi roh. Dia adalah sumber hidup itu.
Dari dimensi roh dia mengembusi nafas hidup ke dalam hidung Adam sehingga Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manifestasi pertama dia bergerak. Pertama. Terus yang kedua untuk apa dia hidup? Untuk menguasai alam semesta yang Ken, izin diciptakan Tuhan. interupsi, Ken. Sebentar Enggak, Ken. dulu. Kau dengar dulu Dia ya. ingatkan dia, Ken. Definisi hidup tentang Tuhan bukan manusia. Dia cerita tentang Tuhannya tadi. Sebentar Dia dulu. meminta Tuhan yang hidup, Ken. Kok cerita makhluk dia? Kau ini kayak mana, Triwira? Lupa Sampai kau. ke situ baru ini bahwa Tuhan kita sumber hidup. Ini orang ngawur. Dengarkan Kan dulu kau- orang cerita nenek. Kamu diam dulu, Rifa. nyambung. Aduh. Nenek. Ya. Jadi begitu. Jadi sumber Jangan hidup seperti itu, menyerang pribadi ya. Itu sendiri Yotevave, dia mengembuskan nefas hidup kepada Adam, ya, yang fisik itu, dia menjadi hidup dan bergerak. Oke? Itu sudah ada kaitan antara kehidupan Yotevave yang hidup kekal itu, yang maha hidup itu, dia menghidupkan nafas hidup kepada manusia, manusia menjadi hidup. Jadi sumber utama kehidupan manusia ternyata dari Yotevave itu. Jelas ya? Jadi dia adalah sumber kehidupan itu. Oke, sekarang kita masuk kepada kehidupan kekal. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa maksud hidup yang kekal? Itu keselamatan. Jadi kalau orang mati, misalnya sebentar dulu, manusia itu termasuk kamu, Rifa, mati nanti secara tubuh, ya, mati pertama secara tubuh. Tapi kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu mendapat hidup yang kekal, berarti tidak dihukum, tetapi hidup di surga yang kekal. Itu namanya kehidupan. Tapi kalau kamu tidak menerima Yesus, itu namanya kematian kekal. Kamu mati sekali dalam tubuh, nanti mati berikut waktu kamu dilempar ke neraka. Itu namanya kematian kedua dan kematian kekal. Itu beda antara kematian dan kehidupan. Jadi sumber hidup itu adalah Panjang dari kali, Yotevave itu sendiri. kemana-mana ini. Loh iya, sangat jelas kan? Sangat jelas ya. Jadi dia sumber hidup itu. Dan kalau kita mau hidup kekal, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Jelas, itu dulu. Silakan kau. Oke, thank you. Jadi begini ya, saya akan memberikan timer kalau berbicara 5 menit. Siapa yang berbicara saya kasih 5 menit. Oke, sudah selesai Pak Wira ya. Riva masih mau menanggapi? Ya maulah. Apa yang disebut-sebutnya tadi itu? Kalau kayak gitu-gitu pandai aku. Arti Ya, hidup sama adalah ya. dia sumber kehidupan. Pandainya aku kayak gitu dari Oke, tadi. Kalau gitu Riva, banyak di saya Al-Quran akan bertaburan Allah. putar Ya, timernya 5 menit dari sekarang. Pak, putar timer. Ya. Dengar ya. Ku bacakan kalau cuman dihembuskannya lah nafas, maka dia adalah sumber kehidupan. Kau asumsi namanya itu. Kau tadi tanya sama aku, apa artinya Tuhan yang hidup? Kan itu kau tanya tadi. Ku jawab, Allahku bukan cuma hidup, tetapi maha hidup. Kenapa? Buktinya dia tidak pernah mati. Kan itu argumenku. Di mana dalilnya? Aku bacakan surah surah Kursi ayat 255. Itu definisi hidup tentang Allah kami berbeda dengan definisi hidup tentang makhluk. Yang kau ceritakan tadi itu kehidupan makhluk yang kau ceritakan. Betul, berarti berojol, proses-proses lah, saraf lah. Kau bilang aku lebih luas lagi, berojol. Nah, kalau kau ceritakan mulai dari manusia penciptaan, sama aja itu. Cuman kau lebih mulai dari penciptaan, aku dari berojolnya. Apa bedanya? Kau bilang pula Stroman itu. Berarti kan betul kau menceritakan tentang kehidupan makhluk itu. Nah, kau bertanya kepadaku bagaimana Tuhan yang hidup tadi. Kau pun tak mampu definisikan. Karena Tuhan kau yang roh itu memangnya berjasad, memangnya dilahirkan, memangnya mati, kan tidak. Kau pun tak mampu. Kalau kau bilang gara-gara dia menghembuskan napas ke Adam lalu dia sumber kehidupan, banyak pula ayat begitu dalam Al-Quran. Ku bacakan ini ya. Kau kayak gitu-gitu pandainya aku. Ku pikir tahunya kau arti hidup tadi ya kan. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya. Apa kayak gitu-gitu pandai aku. Dialah menghidupkan napas, maka dialah sumber kehidupan. Ku pikir ngerti kau tadi kehidupan Tuhan yang maha hidup tuh kayak mana ya kan. Dan lagi pula Kare nih, udah nih. Lagi pula, sorry ya Un. Lagi pula kau harus tahu, Tuhan kau itu kan ada 3, Roh Kudus, Putra, dan Bapa. Nah, kau definisikan Tuhan kau yang hidup nih 3 nih. Kalau kau tidak mampu membuktikan, kalau Yesus kan jelas hidupnya dilahirkan, sekolah di umur ke-12 tahun, kemudian dibaptis umur 33, kemudian mati, pernah hidup, pernah mati ya kan Tuhan kau. Kau definisikan Tuhan kau yang roh ini, kayak mana hidupnya?
Lagi pula kau bilang Tuhan meniupkan nafas ke mulut Adam. Emang Tuhan kau punya hidung? Kau jelaskan sama aku kayak mana hidup Tuhan kau yang roh itu? Apa definisi Tuhan kau yang roh hidup itu? Kalau cuma bilang dialah sumber kehidupan, ayatku bertaburan di Al-Quran kayak gitu-gitu. Apaan kayak gitu? Kupikir kau tahu arti hidup, ya kan? Nah kemudian penegasan di dalam Al-Quran adalah Tuhanku jangankan hidup, mengantuk pun tidak, aku bilang. Mengantuk pun tidak, mengurusi makhluknya terus menerus, apalagi mati. Nah, yang fakta yang tidak bisa kau bantah adalah Tuhan kau mati dan tidur, dibangunkan sama muridnya. Coba kau pikir kalau nggak dibangunkan muridnya, angin ribut dan tenggelam kapal mereka itu. Nggak mau aku terima Tuhan kayak gitu. Tapi kalau Tuhan kau yang roh itu yang mesti kau jawab. Definisi hidupnya kayak mana? Kau jelaskan sama aku, karena kau yang tuntut itu sama aku. Sementara Tuhanku, laisa kamitsli syai'un. Apapun tentang Allah semua di atas pengetahuan makhluk. Kau berceritakan kehidupannya, kau ceritakan proses saraf-saraf. Apa bedanya sama aku tadi? Brojol, oe, berproses tumbuh, umur 12 tahun sekolah, hilang dicari mamanya. Yesus kayak gitu, umur 33 dibaptis, kemudian disalibkan, mati, kemudian bangkit. Kayak gitu pandai aku. Kupikir kau tahu apa definisi hidup. Artinya berasal dari kata Sangsekerta yang artinya adalah melanglang buana. Kemudian dup artinya, kupikir tahu kau akademisnya tadi. Rupanya kau sama aja. Kau tuntut aku tunjukkan Tuhanku yang hidup kayak mana. Tuhan kau yang roh aja nggak bisa kau ceritakan. Kau ceritakan proses kehidupan manusia, kan gabrul kau. Kau bukan cuma logical fallacy, kau akal-akal fallacy kau. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kau memang mau bertanya tentang Tuhanku yang sudah aku katakan laisa kamitsli syai'un, setidaknya kau mampu tunjukkan Tuhan kau yang versi roh itu hidupnya kayak mana, punya hidung sehingga dia mampu meniupkan ke dalam mulut Adam. By the way, terakhir Triwira ya, kau bilang kan segala firman yang keluar dari Allah maka adalah Allah. Kenapa kau tak Tuhankan Adam? Bukankah nafas hidup itu keluar dari Allah? Kenapa itu bukan Allah? Kenapa nafas yang keluar dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 itu, ketika Tuhan meniupkan nafas kepada Adam, itu kan Allah juga itu. Berarti Adam itu Allah loh, karena masuk ke dalam tubuh Adam. Kok enggak kau Tuhankan Adam, Triwira? Sementara Yesus yang cuma daging itu ditumpangi oleh roh Allah, kau Tuhankan, Triwira. Kenapa enggak kau Tuhankan Adam? Ingat, nafas yang keluar dari hidung Tuhan kau yang roh itu adalah dari Allah. Segala sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah. Firman keluar dari mulut Allah adalah Allah. Kok nafas yang keluar dari hidung Allah kau bukan Allah? Kau jawab itu. Kau jawab itu. Makasih. Saya fake itu. Kena banget itu. Oke ya, saya jawab ya. Saya tanggapi ya. Jadi begini ya. Nih, dari tadi kau itu seromen terus. Kamu nggak pernah bisa jawab definisi hidup dari menurut versi kamu itu ya. Ya. Kamu seromen terus ya dari tadi kan mengenai hujat-hujat mengenai Tuhan Yesus Kristus. Ya sudahlah, kau kembali ke atas kepalamu sendiri. Sekali lagi ya, saya jelasin mengenai kehidupan itu ya. Tuhan kami itu jelas di dalam firman Tuhan ya. Ya, dia adalah roh ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya. Itulah roh, sumber kehidupan itu. Roh itu adalah sumber kehidupan itu. Makanya dia disebut Bapa, sumber segala kehidupan. Maka dia disebut Bapa. Itu sangat jelas, ya. Nah, Bapa itu sebagai sumber kehidupan, ya kan? Dia berinkarnasi, ya, menjadi Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jalan, kebenaran, dan hidup sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang boleh hidup kekal di surga kekal kalau tidak melalui Yesus. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan? Dialah sumber hidup itu. Dialah air hidup itu. Sangat jelas. Oke? Nah, jadi definisi tentang hidup ya, mengenai kekristenan itu sangat-sangat jelas. Kalau kau tadi, kau tidak pernah memberikan definisi hidup menurut versi Ilsam, nggak ada. Malahan kau silang menghujat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah sumber hidup itu. Dialah air hidup itu. Sangat jelas. Oke? Nah, bukti bahwa sumber kehidupan itu adalah Allah yang sudah berinkarnasi menjadi Tuhan Yesus. Ya, bahwa dia adalah kehidupan itu sendiri. Saya sudah jelaskan sejak di kitab Kejadian. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, bahwa Adam bisa hidup, bergerak, menguasai langit dan bumi, diberi kuasa,
ya menguasai binatang-binatang ciptaan Tuhan, itu karena diberi kehidupan, diberi nafas hidup. Sehingga dia hidup dan bergerak. Itulah kehidupan menurut versi Kristen. Nah, pada saat Adam berbuat dosa dan jatuh dalam dosa, maka dia mendapat kutuk kematian. Dia mati. Makanya proses kematian berjalan. Ya kan? Umur manusia terbatas. Dia mati secara jasmani, tapi juga dia mati secara rohani. Oke? Dia mati kekal. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita sehingga kita bisa hidup kekal. Ya, tubuh kita sekali mati, tapi pada saat ya kan di akhir zaman kita dihidupkan kembali, kita dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus masuk dalam kerajaannya, kerajaan kehidupan kekal. Itu sangat jelas dalam Alkitab. Ya kan, bukan kematian kekal. Itulah konsep kehidupan menurut versi Kristen. Ya kan, kehidupan jasmani juga kehidupan kekal di surga. Sangat jelas, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau sampai di surga kekal, selamat kekal, kalau tidak melalui aku. Titik. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah bro, silakan bro, host. Masih ada 2 menit lagi. Nah, dikasih ke Mbak Rifa aja. Oke, silakan Mbak Rifa. Uni. Nah, inilah kadang-kadang kau tahu stromen, stroberi kau nggak tahu. Giliran tadi kau tanya apa arti Tuhan yang hidup, kau menceritakan apa? Makhluk yang hidup kau ceritakan. Nah, kau ceritakan ketika Tuhan meniupkan nafas hidup kepada Adam, maka artinya Tuhan adalah sumber kehidupan. Kan aku bilang sama kau, itu bukan definisi kehidupan, tapi kau sudah menceritakan bahwa Tuhan kau sumber kehidupan. Coba definisikan kehidupan Tuhan kau yang hidup itu kayak mana? Tuhan kau yang hidup maksudku. Bukan kau ceritakan makhluk yang hidup. Makanya kau bilang aku stromen tadi. Padahal aku jelas aku ceritakan. Diam kau ketawa, aku tampar ganteng kau nanti ya. Ketika aku bilang ketika kau bilang tentang Tuhan yang maha hidup, kau lari ke manusia. Kau ceritakanlah proses urat-urat sarafnya lah tadi. Kau bilanglah Tuhan menghiburkan napas hidup. Kutanya Tuhan kau yang hidup itu definisinya kemana bagi Tuhan kau. Nah, pertanyaanku pun gak kau sentuh. Ketika Tuhan kau dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 itu, ketika dia menciptakan Adam lalu meniupkan nafas hidup ke dalam tubuh Adam, bukankah kalian Kristen punya doktrin segala sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah? Kenapa nafas Tuhan bukan Allah? Berarti Adam itu pernah jadi Allah, itu di dalam dirinya ada Allah. Kok nggak kau sembah Adam? Pernah jadi Allah loh dia tuh, masih mending sama kayak Yesus. Yesus pernah jadi Allah. Karena sekarang kan dia sudah berupa tubuh kemuliaan tuh. Nah, Adam juga pernah, kau nggak jawab itu. Nah, kau menjelaskan definisi hidup makhluk sama seperti aku tadi. Makanya aku tanya, kalau definisi hidup artinya adalah berojol, ada proses, sarafnya berkembang, ada tumbuh perkembangan dalam ranah psikologi, ada istilah psikologi perkembangan. Dia merangkak, merayap, menetek, jalan, umur 12 tahun dia sekolah, kemudian dibaptis umur 33, besar-besar dia sudah berkawan dengan kawan-kawannya, mengambil gandum di hari Sabat. Itu yang maksud kau kehidupan, kemudian dia mati, makanya dia bisa dikatakan hidup. Salah itu makhluk. Nah, kau kan itu Tuhan kau itu. Kan itu definisi Yesus dalam hidupnya itu. Nah, makanya yang kutuntut adalah kau juga bisa mempertanggungjawabkan bahwa kau mampu mendefinisikan hidup. Tadi kau bilang apa? Ketika Tuhan tiupkan, hembuskan napas, maka dia adalah sumber kehidupan. Aku juga bisa bilang, ketika Tuhanku mengatakan aku yang menghidupkan kalian, aku yang menciptakan kalian, berarti Tuhanku maha menghidupkan. Kan bisa kayak gitu. Itu namanya apa kau? Kupikir kau tak bisa definisikan arti hidup dalam Kristen tentang Tuhan kau kan? Lagian kau harus tahu Tuhan kau tuh ada berapa. Roh Kudus kau hidupnya kayak mana? Kayak mana? Punya jasad, punya jakun, punya kelamin. Allah Bapa kau kayak mana hidupnya? Kau jelaskan itu dari tadi. Kau yang tuntut sama aku tadi. Kalau aku jelas, Tuhanku laisa kamitslihi syai'un. Tuhanku itu maha hidup. Artinya tidak akan pernah mati, kekal selama-lamanya. Kutanya sama kau, Tuhan kau pernah mati? Mengantuk pun pernah. Tidur dia, dibangunkan sama muridnya. Mungkin bisa dijawab. Jadi tolonglah, kau yang menuntut sama aku, jelaskan Tuhan yang hidup, tapi kau tak mampu tunjukkan sama aku. Belum dijawab. Parah kali ini. Adam nggak dituhankan. Apa? Sudah ya? Apa yang aku jawab? Ngapain aku dari tadi? Udah keluar ludahku kayak gini, kau bilang nggak jawab. Bro host, Kau sudah jelaskan ya? dulu itu Saya Tuhan ya? kau yang maha hidup itu kayak mana maksudnya? Oke, Oh ya saya ya. sudah. Lanjut ke. Oke, Kau ya. jelaskan dulu Tuhan yang maha hidup itu kayak mana? Kau menceritakan Jangan manusia kau yang hidup silang. kau. Kau belajar Jangan biologi kau lah. silang. Bisa aku baca Ya, buku masih ada biologi 2 kalau menit masalah lagi, manusia. Sultan. Manusia pula yang kau bahas. Aduh, cerewet nih. Ya. Dah, diam. Biar gini, sebentar. Sebentar, Mbak, sebentar Bu. Jadi begini, terulang kembali ya. Jadi bolak-balik kau silang terus ke kekristenan.
Kau nggak pernah bisa mendefinisikan arti hidup itu. Hidup di dimensi ilahi yang menurut imanmu sama Iya, kehidupan di hidup yang dunia yang mana? terbatas. Lah, sudah Nah, dari tunggu dulu, tadi Ken, biar kamu jelas, Ken. selalu menghujat Kau Tuhan minta hidup Yesus, yang kamu mana? silang. Tuhan Sudah ku atau diam dulu. makhluk? Kenapa kamu Aduh, saya tidak parah kau. potong-potong? Triwira, kau mutar-mutar, jelaskan aja. Iya, Adam kenapa nggak jadi Tuhan? Adam Gini loh, kenapa nggak kau jadikan Tuhan? kamu jangan potong-potong dulu. Host ini orang-orang ini nggak bisa tertib ya. Ya, saya bacakan dulu ini ya. Ya, saya mau tertib ya. Ya, harus Tertib tertib lah. ya, guys. Tertib ya. Ini saya bacakan dulu ya supaya kau paham. Ini Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Sangat jelas ya. Kitab Kejadian dikuatkan oleh Ayub 33 ayat 4. Dialah hidup itu, sumber hidup itu. Terus saya baca di Perjanjian Baru supaya kau tahu. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya ternyata kehidupan itu benar. Dia berasal dari Yotevave, Tuhan itu sendiri. Ya, nah Yotevave yang sudah berinkarnasi dalam Tuhan Yesus, dialah sumber hidup itu. Alkitab menulis dengan sangat jelas. Oke, nah itu definisi hidup kita. Jadi kita hidup di dunia ini, kita juga hidup di surga kekal. Itulah kehidupan kekristenan, keselamatan kekal. Hidup di dunia dan hidup di surga kekal. Kita hanya mati satu kali, yaitu mati badani sekali, tapi hidup selamanya. Tapi kalau orang nggak percaya Tuhan Yesus, dia mati sekali dan mati kedua kali adalah dilempar ke neraka kekal. Itu konsep kehidupan dari kekristenan. Itu sangat-sangat jelas ya. Oke, Jadi- sebentar Triwira saya Oke. instruksi. Sebentar, Silakan. masih ada 3 menit 52. Saya mau pastikan Uniripa ini mendengarkan Triwira berbicara atau bagaimana? Aku multitasking, Ken. Walaupun ngobrol di sini tahu aku yang diomongkan, dia pasti mutar-mutar Oke, lagi kayak silakan, tadi. lanjut, Dia Triwira. menjelaskan manusia yang Oke, hidup, bukannya ya. Tuhan yang hidup. Oke. Nah, Balas sih jadi Triwira ini. sebentar. Jadi kelihatan jelas ya. Dia nggak bisa memberikan definisi. Mungkin di dalam kitabnya nggak ada definisi hidup itu, nggak jelas. Aduh. Dia selalu kamu Udah, dia. udah. Anda Udah. itu Aku lagi. belum Aku masih lagi. ada, masih Belum. ada. Masih Kau ada diam. 4 menit lagi. Masih ada Kan ya. Jadi dipanggil aku gini, tadi, kau dipanggil itu aku tadi. selalu silang terus ke Alkitab. Ya kan kau silang terus ke Alkitab, suruh kita yang jawab. Ya itu namanya stroman. Kau bilang kau hujat Tuhan Yesus Kristus itu. Yaitu kembali ke atas kepalamu sendiri. Tahu nggak? Kamu nggak usah silang-silang ke Alkitab. Kamu jelaskan aja menurut kitabmu. Tapi tidak ada istilah hidup, definisi hidup dari kitabmu. Bagaimana kamu bisa menjamin kehidupan itu dari imanmu? Nggak ada. Ya, song namanya, song ya, kosong. Tidak ada harapan sedikit pun untuk kehidupan kekal itu nggak ada dalam ajaranmu. Silakan Amubri, jangan silang-silang ke ayat-ayat firman Tuhan. Nggak usah, pakai ayatmu sendiri. Ayo, silakan kau buktikan kalau Anda itu hidup. Kalau tidak, ya sudah Anda semua masuk neraka. Gitu loh. Oke, silakan host. Mali ke Rifa. Ya, Jangan kamu ada silang ke 3 menit Alkitab. lagi. Oke, diri Kasih saya. aja sama Silakan. Rifa. Silakan. Silakan Rifa. Dah, aku. Pegang, matikan. Mudah-mudahan udah Jadi Rifa gini dengar, ya. dia tadi menjawab Jadi ya. gini, aku dengar dari tadi yang dia ceritakan itu adalah manusia yang hidup. Aku minta kau definisikan Tuhan kau yang roh itu hidupnya. Kalau kau bilang kan gini, oh Tuhanku itu meniupkan napas, itu pun nggak kau jawab dari tadi. Tuhanku meniupkan napas kepada Adam, maka dia adalah sumber kehidupan. Ya sama lah, aku juga bisa jawab kayak gitu. Definisi hidup adalah Tuhanku menciptakan segala sesuatunya, maka dia adalah sumber penciptaan, sumber kehidupan. Apalah kau ini Triwira, kau yang orang-orang sawah, stromen kau, stroberi kau. Jadi gini ya Triwira, ketika kau meminta kepadaku, kau kan di awal masih ingat kupiku masih sehat. Apa maksud Tuhan yang hidup? Kau ceritakan manusia yang hidup punya sel-sel saraf. Karena Tuhan kau manusia sih. Kalau itu kan aku ceritakan tadi. Aku belajar psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah di mana di awal janin itu belum memiliki kehidupan, kemudian ditiupkan roh dalam perspektif agama, kemudian dalam perspektif medis namanya itu. Kalian merekam kalian semuanya ya. Dalam definisi kehidupan adalah janin itu berubah menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi bayi, kemudian lahir. Kau ceritakan proses-proses sarafnya berkembang, kemudian di umur 12 tahun dia sekolah tadi. Itu kau tidak sedang menceritakan kehidupan Tuhan, tapi nggak apa-apa juga sih. Memang Tuhan kau manusia, memang susah juga memang. Karena gimana kau mau menciptakan Tuhan kau yang roh itu hidup ya kan? Kalau definisi hidup dari hanya Tuhan mengembuskan napas, maka dia dikatakan hidup. Sama lah kayak di Al-Quran.
Tuhanku juga mengatakan begitu. Aku yang menciptakan segala sesuatunya gitulah. Kan sama itu. Yang ku minta sama kau definisi hidup Tuhan kau kayak mana gitu loh. Yang hidup dengan Tuhan tuh kayak mana itu loh. Tuhan maha hidup tuh kayak mana. Kau dari tadi menceritakan makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Ya itulah. Tapi aku nggak salahkan juga sih. Karena Tuhan kau manusia Oke, si Ripa kena blokir langsung ya guys. Kalian terlalu banyak mau nge-report. Parah. Tanpa ada peringatan loh. menjawab tadi Dari tadi Ripa tuh nggak nyampe. Sabar Bang Andreas. Saya bilang sabar. Nggak ada poinnya, nggak ada apa dia, nggak ada. Siapa nih yang ngomong ini? Saya langsung turunkan. Siapa lagi yang mau ngomong? Saya langsung turunkan. Jangan main report dulu ya guys ya. Saya bilang seperti ini. Ketika nanti ada timenya kita berbicara, kalian harus minta kayak pengundian atau yang lain. Jangan udah pergi Ripa, koka. Jangan kayak gitu kita, jangan biasakan kayak gitu. Ketika ada Ripa di atas, udah habis dia timernya, saya kayak pengundian nih, ngapain di atas dari tadi diam-diam. Udah begitu Ripa pergi, kokek, jangan kayak gitu ya guys ya. sinyal saya hilang bro, makanya saya diam dulu. Iya, kalau cuma untuk menyimak di bawah aja Pak seperti ini. Ku bikin dulu Bapak di bawah, Pak pengundi. Naikkan yang lain. Ada Pak Pegahan. Broken. Ya, jadi terima kasih ya. Jadi begini, memang Rifa itu dari tadi kan nggak mau menjawab. Kalau menurut saya sih karena dia nggak menguasai, juga dia nggak bisa menjawab. Jadi bagaimana sih kehidupan menurut versi atau menurut kitab Islam? Nggak ada. Kalau saya sudah trigger ya. Saya sudah trigger seperti itu ya. Ayat firman Tuhan mengenai kehidupan kekal, mengenai roh yang maha kuasa itu, ruah yang maha kuasa itu ada semua dalam ref. Cuman saya tahan dulu. Tapi dia tidak mau menjawabkan, dia silang ke kita terus. Itu untuk menghujat Tuhan Yesus. Bayangkan nih, jahat sekali hatinya itu ya. Jangan begitulah. Silakan Anda gunakan Siapa yang berbicara ini? Anda. Aku bro. Triwira ya. Iya. Di mananya kira-kira Triwira mengatakan Ripa menghujat? Iya kan tadi kan brodol, itu kan karena Tuhanmu begitu, gitu loh. Oh, kata-kata brodol. Iya bro, itu kan janganlah ngomong begitu ya. Jadi masalah inkarnasi menjadi daging itu bisa kita jelaskan karena memang sesuai dengan firman Tuhan, dia memang akan datang lahir dari perempuan muda, dari perempuan menurut Pak Triwira suci. brodol itu seperti apa tuh? Ya, itu kan melahirkan gitu maksudnya. Dia dinubuatkan. Melahirkan. Berarti Yesus dilahirkan atau enggak? Dilahirkan. Tuhan Yesus itu dilahirkan memang. Makanya disebut anak manusia. Fakta atau penghinaan? Iya kan? Begitu, Bro. Ya. Terima kasih. Terus ya, begitu, Bro. Jadi begini menurut saya nggak tahu siapa yang report. Kalau menurut saya ya mungkin bukan dari pihak kita loh yang report. Kita nggak tahu ya kok bisa dia kena ban atau dia turun sendiri juga, saya nggak tahu. Begitu bro. Saya di WA kayaknya bentar ya. Dia lagi ngomong kok gimana tangannya nggak pernah nyentuh HP-nya. Iya, tapi begini, mestinya dia kan harus sampaikan prinsip kehidupan menurut kitab Al-Quran. Silakan. Kalau saya nggak pernah nyinggung Al-Quran, saya membawa firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, ya. Rifa itu dari tadi bertanya Begitu, bro. kehidupan apa? Kehidupan Tuhan atau kehidupan manusia? Kalau kehidupan manusia sama seperti yang kamu jelaskan. Kapan ngomongnya? Itu kehidupan manusia. Perasaan dari tadi kalau dikasih ngomong, Ya udah silakan Bu Yuni. Ada Pak Bu Yuni? Oke, karena Ripa sudah pergi kan, ya udah. Yang tadi itu kan yang betul juga, saya menyimak. Oh, saya merah. Merah ya, ada merah-merahnya. Oke, saya lanjut ya. Kan Ripa sudah menjelaskan bahwa Tuhan kami Allah tuh begini. Dia cuma tanya, Tuhan yang kalian macam mana? Maksudnya hidup Tuhan, bukan hidup manusia. Maksudnya hidup makhluk yang tadi Triwira
selalu jabarkan tentang makhluk hidup. Makanya Ripa pun bertanya, Tuhan yang Roh Kudus itu macam mana kehidupannya. Ya itu dari tadi pun saya dengar nggak sampai ke situ. Ya saya bukan mau menangkan Ripa, tapi begitu. Sedangkan ketika Triwira menanyakan kehidupan Allah, ini kan sudah diterangkan secara Al-Quran. Allah kami tidak pernah mati, tidak pernah tidur, seperti itu. Dan dia bertanya, apa roh yang ditiupkan itu, sedangkan Nabi Adam pun rohnya ditiupkan oleh Tuhan, seperti itu. Kenapa Nabi Adam tidak dituhankan oleh orang Kristen? Begitu loh yang saya lihat. Ya silakan ditanggapi. Si Adam nggak dipertuhankan, keburu berdosa dia. Jadi belum ada keturunannya udah berdosa dia, jadi nggak ada yang mentuhankan dia. Nah jadi ketika dia jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu sudah undur dari dia, roh Allah. Jadi masuk roh iblis. Nah itu makanya Yesus itu datang ke dunia. Artinya untuk roh Allah bisa berbuat pemulihan. dosa. Artinya roh Allah bisa berbuat dosa. Sudah dihembuskan tuh roh Allah ke dalam Nabi Adam, tetapi masih membuat Nabi Adam bisa berdosa. Itu kan namanya kehidupan baru. Di dalam manusia itu kan ada free will. Belum Allah, dia gambar Allah. Sebentar. Siapa yang jawab ya? Sebentar, satu-satu dong. Boleh sebentar yang jawab, Multas. Maktusimin, silakan. Ya, nanti saya tanggapin ya, silakan. Nah, Yesus itu adalah gambar Allah. Jadi Adam itu, jadi penciptaan manusia itu, sebelum diciptakan manusia itu Allah berfirman, marilah kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Ya. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Nah, artinya roh yang ditiupkan itu kepada Adam itu adalah mewakili keadaan Allah di sini. Nah, seandainya dia tidak dengar perkataan iblis itu, nah dia akan ya gambar Allah itu sendiri. Jadi contohnya begini ya, kita yang hidup ini ibaratkan komputer. Ada perangkat apanya, perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunaknya itulah rohnya. Perangkat kerasnya itulah tubuhnya. Nah, ketika diinstal itu perangkat lunak itu kepada perangkat keras, maka berfungsilah dia sebagai komputer. Nah, demikianlah juga Adam. Tetapi karena Adam itu mendengarkan suara iblis itu, sehingga error lah itu apa itu? Error. Nah, itu. Jadi itu pengertiannya. Jadi itulah yang mau dipulihkan Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi kita harus tahu dulu awalnya gitu. Tunggu dulu, harus tahu dulu awalnya. Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, mau dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, cara memulihkannya itu menjadi firman itu menjadi manusia. Jadi dia sudah manusia yang apa? Yang kudus gitu. Nggak di TikTok, nggak di WA, lu framing terus. Nah, jadi itu kita harus mengerti. Boleh dikasih tanggapan. Kabari kalau semua udah selesai ngomong, kabari sama saya ya, biar saya bicara. Jadi saya tambahkan, tak seorang pun manusia yang tahu bagaimana kehidupan Allah. Kalau tahu dia itu, memang dia pernah ngelihat Allah. Tetapi itu kelihatan daripada perbuatan Yesus, ya. Itu kelihatan dari perbuatan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus itu adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya. Jadi setiap dia berbicara adalah pembicaraan Allah yang dia bawa. Kira-kira begitu. Kawan-kawan. Boleh ditanggapi. Aduh, sudah ada yang panjang-panjang, boleh saya tanggapi sebentar. Kenapa tidak menuhankan Yesus kan? Tadi kamu bilang karena sudah keburu berdosa, kayak secara nggak bisa diterima karena nggak nyambung seperti itu kan? Ya
itu Nabi Adam, kamu cuma jawab karena sudah berdosa. Ya lanjut yang lain deh. Lagi. Halo. Halo, Mia. Saya tunjukkan video di kamera. Tadi dikatakan Allah menciptakan menurut rupa Allah. Tidak ada dikatakan begitu ya. Allah menciptakan manusia atas peta dan atas teladan kita, kata Allah. Tidak ada dalam bentuk rupa Allah. Jangan kamu samakan rupa Allah itu dengan rupa manusia. Salah itu ajaranmu. Itu bolehlah dibaca itu ya. Maka Ya, tidak firman dikatakan Allah, rupa manusia. baiklah kita menjadikan manusia atas peta. Itu peta itu maksudnya gambar itu. Atas peta dan Gambar. teladan. Artinya teladan itu ya seperti karakter Allah lah ya. Ini lebih bagus lagi apanya terjemahannya ya. Bukan secara fisik. Peta itu menurut gambar. Artinya kalau peta ini, peta dunia kan kita lihat kan. Bagaimana pulau itu sambung menyambung dengan laut kan? Nah ini. Terus atas teladan. Nah teladan itu karakter. Jadi karakter manusia itu seharusnya seperti karakter Allah. Nah seperti yang dimiliki oleh karakter Yesus. Nah itu makanya Yesus itu disebut gambar Allah. Seharusnya tadinya kalau Adam itu tidak jatuh ke dalam dosa, karakternya seperti karakter Yesus begitu. Nah jadi Yesuslah menteladankan kembali ya, yaitu firman Allah yang telah menjadi manusia. Nah inilah satu-satunya menjadi panutan manusia. Menjadi panutan manusia, satu-satunya jadi panutan manusia. Jadi tidak ada manusia yang lain jadi panutan, hanya Yesus. Nabi Musa pun tidak menjadi panutan. Salomo juga tidak menjadi panutan, ya. Abraham juga tidak menjadi panutan. Satu-satunya hanya Yesus menjadi panutan. Itu makanya dia katakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah itu makanya Yesus mengatakan demikian. Jadi satu-satunya hanya Yesus itu menjadi panutan. Tidak ada yang lain. Nah itu kira-kira boleh ditanggapi. Tapi saya suka dengan pernyataan Anda yang mengatakan kalau Allah Bapa Anda tidak tahu kehidupannya. Saya suka pernyataan Anda seperti itu. Berarti Anda jujur ya, orang nggak ada yang tahu tentang kehidupan Allah Bapa di sana di surga kan, betul nggak? Iyalah, siapa yang tahu? Memang pernah kau bersahabat dengan Allah? Pernah kau lihat dia? Tadi pertanyaan si Wira tadi, coba bagaimana istilahnya jelaskan tentang Salah kehidupan itu Allah. pertanyaannya itu, salah itu. Dia cuman dia pintar ngomong dia, saya lihat. Betul, si Wira Salah yang dia salah. pertanyaannya. Wira. Salah pertanyaannya. Jadi ada juga orang Kristen yang jujur yang mengatakan bahwa tidak bisa dijabarkan atau dijelaskan atau macam mana kehidupan Allah Ya, Bapa nggak di ada. surga. Siapa yang tahu? Karena di dalam Bible pun mungkin tidak ada. Ya silakan orang Kristen menanggapi. Jelas ya, Triwira yang salah bertanya. Ya, saya tanggapi ya. Ya, firman Tuhan berkata, baca Yohanes 1 ayat 18, Anda buka baca. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya. Buka ayatnya. Ya. Oke. Apa yang dinyatakan Tuhan Yesus terkait Allah yang tidak kelihatan itu? Yohanes 4 ayat 24. Iya, benar itu. Oke. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke ya, itu saya kasih. Silakan bahas. Mantap. Karena kehidupan Allah Bapa itu adakah Yesus menerangkan tentang dia yang hidup dia di surga dia. Dari surga ini. Silakan. Tinggal Piker. Nggak ada kan? Silakan tanggapin. Adakah Yesus mengatakan Allah Bapa itu begini, Allah Bapa itu begitu dalam Bible? Maksudnya apa? Ini gimana? Kalau Yesus pernah melihat Tuhan, mana deskripsi Tuhan dari Yesus dalam Bible? Itu pertanyaan ibu itu. Enggak, kan tadi dibilang tidak ada satupun yang tahu, cuma anak
anak yang bisa menceritakan. Pertanyaan saya, apakah Yesus Ya, itulah yang menceritakan tentang apa dan bagaimana dan macam mana Allah Bapa dia di surga dalam Bible dia? Kalau nggak ada itu berarti itu asumsi. maksudnya. Itu Nah, kalau nggak ada sudah nggak ada. maksudnya Saya itu suka ada orang itu sebenarnya Yuni, bukan asumsi. Yuni, Ada ayat Yuni. itu sebenarnya Bu, yang halo. mendiskusi itu. Ya, itu kan ayatnya sudah ada. Ya, ayat Iya. pertama saya Ya, kasih. silakan. Saya di mobil nih. Ayat pertama saya kasih Yohanes 4 ayat 24. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang Allah yang tidak kelihatan. Pertama, Ya, itu Allah apa? itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi eksistensi Allah dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa dia adalah roh. Allah itu roh. Memang tidak bisa kelihatan, tapi dia menyatakan dirinya dengan dia berinkarnasi. Dia datang untuk menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas. Oke, udah. Iya. Benar, ingkar, mengingkari Jadi, ketuhanannya. sebentar dong. Enggak, kita jalan kelurus ke depan. Jadi cuma Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa itu roh saja. Enggak ada kan dia ceritakan yang lain-lainnya. Silakan. Silakan. Ya yang menceritakan itu ya itulah perbuatan Tuhan Yesus, itulah yang menceritakan. Karena Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi sepak terjangnya Yesus itu itulah yang kita lihat. Ya. Bagaimana Berarti perbuatan Bapak Iya, mati, pertanyaannya. dibunuh. Iya. Enggak, sebentar kita lurus ke depan aja. Ketika saya Ya itu, bertanya, itulah apanya. cuma anak yang tahu. Oke, sebentar. Cuma anak yang tahu. Ketika saya mengatakan Yesus itu bercerita apa tentang Bapaknya di surga, Yohanes tadi yang bahwa Bapak itu berbentuk roh. Oke, Yesus itu bercerita apa lagi tentang Bapak dia di surga, macam mana, bagaimana, apa yang dia perbuat Bapak dia di surga. Silahkan. Nah itulah Yesus mengatakan. Allah itu satu. Jadi itu makanya Yesus mengatakan apa yang diperbuat Bapa itulah yang kulakukan. Ada itu ayatnya itu. Jadi apa yang dilakukan jadi oleh kalau Yesus? Yesus tidur, Bapak juga tidur. Kalau Yesus makan, Bapak juga makan. Begitu. Siapa bilang Allah tidur? Mana bisa roh tidur? Tadi katanya apa yang dilakukan Bapak dilakukan aku. Apa yang dilihat Yesus itulah yang dilakukan. Apa yang dilihat Yesus dari Bapaknya itulah yang dia lakukan. Dia melihat Bapak dia tidur. Dia ngeliat bapaknya tidur maka dia tidur. Bapaknya dia sebenarnya kalau yang di dalam perahu itu sebenarnya dia pura-pura tidur itu. Itu hanya memberikan kiasan itu. Pura-pura tidur dia. Jadi ayat di Alkitab itu jangan kita artikan secara translate kadang. Ya. Jadi artinya di situ ya. Karena dia kan datang sebagai manusia. Jadi kodrat manusia itu ya dia lakukan gitu. Ya, tapi nggak ada disuruh sembah manusianya. Iya, jadi sembah manusianya. Mertua Yohanes 4:24. Sebentar dulu Bu. Cerita tentang kemanusiaan. Kita sekarang tidak bercerita tentang Yohanes kemanusiaan. 4 ayat 24 itu Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terus kenapa kalian menyembah manusianya? Jelas-jelas di situ diperintahkan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, tapi di kalung salib kalian di gereja-gereja kalian patung Yesus yang dibuat. Ya, Yohanes 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus ya wajib menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa malah menyembah dia dalam kemanusiaannya? Itu sebenarnya yang disembah itu adalah roh yang ada di dalam tubuh Yesus. Karena roh itu yang menggerakkan hidupnya, roh Allah itu. Ngarang asumsi. Itu makanya itu bukan asumsi, ada ayatnya itu. Ayatnya Yohanes 4:24 ada padaku. Allah itu kan roh. Mengatakan, menyembah dia haruslah dalam bentuk roh. Kenapa kau sembah Yesus? Sekarang saya tanya dulu Bapak. Kalau seandainya nggak ada roh di dalam diri Bapak bisa bicara nggak?
Saya tanya dulu, bisa nggak ada bicara roh, Bapak? ada roh dalam diri saya, tapi Iya. tidak ada yang menyembah saya. Itulah perbedaannya. Yang menyembah Bapak itu nanti ya anak-anak Bapak. Artinya menyembah mengikuti apa yang Bapak perintahkan. Jadi di dalam kekristenan, ya dengar dulu. Di dalam kekristenan, yang menyembah Allah itu apabila semua orang sudah melakukan firman-Nya. Bukan nunduk-nunduk begitu, bukan seperti itu dalam kekristenan menyembah Allah. Tetapi kalau sudah perintahnya itu dilakukan semua, itu menyembah Allah Kristen. Itu makanya dikatakan Allah itu roh. Oleh karena itu sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Nah jadi kita menyembah, ya roh kita itu yang menyembah. Kenyataannya kalian artinya- menyembah fisiknya, Tunggu dulu. Yesusnya yang kalian sembah, manusianya yang kalian sembah. Yesus itu nama Tuhan apa nama manusianya? Itu Yesus itu nama Tuhan apa manusianya? Loh kok itu asumsimu itu. Rohnya, Yesus roh itu yang ada di nama dalam manusia. diri. Yesus itu nama manusianya atau nama Tuhannya? Bro, salah sangka. Tuhan Yesus itu adalah Allah Elohim yang menjadi manusia. Jadi dia memang inkarnasi dari roh menjadi manusia, dari firman menjadi manusia. Jadi dia yang harus disembah. Iya, makanya dia balik kepada kemuliaannya. Ya, sebagai tangan kanan Bapa Allah yang Maha Kuasa. Diam-diam host mau Itu bicara loh. itu. Ya, jangan bilang begitu, jangan bilang kita menyembah manusia, tidak ada itu Aja kan salah ada itu topiknya ya. aja, Kak. Itu Soalnya ini versi sudah Anda sendiri. menghina Ya. masing-masing Oke agama ya. ini. Boleh saya jawab? Ya, yang salah. Izin kalau boleh saya jawab boleh? Bang, boleh Bang. Silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Sinyo. Assalamualaikum, shalom semuanya. Jangan terlalu panas-panas, biasalah. Jadi begini ya. Pertama yang saya ingin tanyakan, apakah roh Allah itu bekerja sampai sekarang enggak? Itu yang saya tanyakan dulu. Apakah roh Allah bekerja sampai sekarang enggak? Ya bekerja lah. Itu. Oke. Makanya Kalau tanya dulu semua, apa dia masih bekerja rotasi sampai sekarang alam enggak? semesta ini berjalan terus. Oke, saya jawab. Jangan Makanya, panas-panas. ya, makanya, Kalau ada sedikit. Oke, terima kasih. Roh Allah bekerja sampai sekarang. Roh Allah bekerja sampai sekarang. Wah, pada jatuh ya guys. Iya, udah 10 jam pulanya ya. 11 jam 27 menit. Masih rungkat berjatuhan guys. Aduh. 11 jam. 11 jam, wih. 11 jam nggak mati handphonenya, makanya rungkat ya. Kok aku dikit, nggak ada dikit. Dia rungkat sendiri ya. 10 jam ya guys, 10 jam. Memang biasanya kalau 10 jam itu dia diturunkan sendiri ya. Ayo, yang masih mau nyambung kita ada Wangan Heran. Ketika waktunya udah terlalu panjang, dia akan rungkat ya. Dirungkatkan sendiri dia. Pahlawan telah gugur semuanya. Oke, baik. Saya lanjut ya. Ya. Boleh saya lanjut? Saya tanya ke Mbak Bidadari dulu ya. Apakah roh Allah bekerja sampai sekarang? Saya tanya dulu. Roh Allah bekerja sampai sekarang? Shalom. Shalom semua. Artinya kan oke. Artinya yang ribut tolong dikondisikan ya, biar jangan ini terganggu ya, biar kondisi. Artinya kan sekarang
Al-Quran sudah jadi, Alkitab sudah jadi. Yang jadi pertanyaan, apakah roh Allah bekerja sampai sekarang? Di dalam definisi bekerja yang Anda katakan seperti orang mencangkul atau itu enggak. Tapi Allah itu tetap berjaga, tidak pernah akan Oke, tidak pernah mati dan tetap bekerja. tidak pernah mati dan berkarya. Bro, Oke, tidak mati dan tidak. Bro, jangan salah. Bro, sebentar dulu. Eksistensi Allah orang Kristen, kekristenan dengan Islam tuh beda. Ya, eksistensi Allah Kristen itu kami itu ruang. Kalau di Islam kan beda. Islam itu zat, itu beda. Jadi jangan disamain. Beda, Bro. Ya. Bang Tri, saya akan menjawab ya dulu ya. Boleh nggak ya? Jadi ketika Al-Quran dan Alkitab itu udah jadi, kita harus yakin bahwa Allah dan roh Allah itu masih bekerja sampai sekarang. Untuk menjawab yang tadi akan kita terpatok dengan Allah disalibkan, Allah berupa daging, Yesus berupa daging. Tetapi kalau Mbak Bidadari dan semuanya tanya kepada kesaksian-kesaksian ketika Yesus datang di zaman sekarang, itu tidak dia berupa sinar dia datang. Tidak bisa dilihat. Makanya ketika Yesus menampakkan diri di zaman sekarang kepada murtadin, mereka hanya Yesus datang berupa sinar terang dan tidak bisa dilihat, berupa roh, sinar terang dan tidak bisa dilihat. Dan dia menjawab, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Cuma kan memang tidak ada di isi Alkitab. Tapi kita harus yakin bahwa roh Allah itu bekerja sampai sekarang. Makanya kalau mau sinkronkan dengan isi. Sebentar dong Eva, Ya, kamu kan belum diajak bicara. Kenapa mau potong-potong dulu sebentar? Dia mau ngajak bicara saya, apa kamu mau ngomong? Eva mute dulu sih, Eva Pak Eya sih. Sebentar boleh, satu-satu. Masih saya. Silakan Sinyo, habiskan dulu ya, Oh ya, silakan. begitu. Nanti boleh tanggapin kok. Silakan. Jadi kalau kita mau lihat ya kesaksian-kesaksian yang istilahnya Yesus datang sekarang ya, kalau memang diperhatikan, Yesus tampak itu ketika mereka ingin lihat Yesus datang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mereka tidak bisa lihat sinar terang. Makanya membuktikan roh Allah itu, Yesus menyatakan Tuhan itu, roh Allah itu, ketika ingin melihat di zaman sekarang ketika Yesus menampakkan diri, tak bisa terlihat sinar terang dan cahaya terang. Tapi kan memang tidak diisi dalam Alkitab untuk zaman sekarang. Makanya kita terpatok diisi Alkitab dan Al-Quran yang sudah dibukukan sekarang ya. Tapi kalau kita yakinkan roh Allah itu bekerja sampai sekarang, Yesus menampakkan diri kepada teman-teman atau saudara-saudara kita dan kesaksian itu udah banyak. Terang, dia tidak bisa dilihat. Dia berupa roh. Makanya untuk menyatakan Yesus adalah roh, itu ketika dia menampak sekarang tidak bisa dilihat karena begitu sinar terang dan cahaya itu tak bisa tampak. Tapi dia bersuara, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan itu kesaksian-kesaksian banyak terjadi. Ya. Oke, udah boleh saya tanggapin ya. Oke, Sinyo, Anda Kristen apa Islam ya? Saya Kristen ya. Saya Kristen Katolik. Oke. Saya boleh tanggapin ya. Nanti yang lain boleh tanggapin kok. Ya. Ini ya. Kalau Anda mengatakan seperti murtadin yang bertemu satu sinar dan dibilang itu adalah Yesus atau gimana? Kalau Anda bertanya saya secara pribadi kan, saya tidak percaya. Itu oh ya sudah. pendapat pribadi saya boleh dibantah juga karena itu pendapat pribadi saya memang tidak percaya. Dan seperti hanya dalam Bible Anda pun mengatakan bahwa dia akan turun untuk kedua kalinya kan, untuk mungkin kan di akhir zaman. Jadi ketika ada orang mengatakan Yesus turun naik itu ya bertentangan sekali dengan Bible Anda. Dan saya pun istilahnya karena nggak percaya dengan Bible Anda pun saya mengatakan bahwa yaitu bukan Yesus mungkin gitulah, mungkin ada setan kah yang menyamar-nyamar kan, kita nggak tahu untuk memurtadkan orang. Sebentar dong, jangan dipotong ya. Itu pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu sebagai terang dan itu Anda kaitkan dengan bekerja dan masih mengurus, saya rasa itu nggak cocok ya. Apa hubungannya ketika Yesus turun sebagai terang tiba-tiba kok Anda kaitkan dengan kerja? Saya rasa itu nggak cocok gitu loh. Ya istilahnya sebentar.
Dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan Pak, saya pun bisa cari juga dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa Allah itu tidak tidur, mengurus makhluk, tidak pernah lelah. Maksudnya bukan bekerja seperti orang cangkul, tiba-tiba capek, berhenti. Enggak kayak gitu. Dia enggak akan seperti itu. Tahulah sendiri jagat alam maya ini seberapa besar. Aduh, si Ave ini kayaknya double deh. Bentar dong, Eva apa? Oke Mbak, saya jawab ya. Gantian si Eva ya, gantian deh. Mbak, saya jawab Mbak ya. Tadi kan dikatakan bahwa ketika roh Allah datang itu tiba-tiba seperti setan ya. Makanya kalau disinkronkan ketika Yesus datang, waktu disalibkan, mati dan dibangkitkan, diangkat ke surga, ketika dia masih bekerja sampai sekarang, kita sudah kenal dia. Artinya ketika dia datang dan dia memberikan firman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu sesuai Alkitab. Makanya berapa kali dia datang ke manusia yang istilahnya ketika tidak percaya kepada dia di zaman sekarang, dia berupa roh, sinar terang yang tidak bisa dilihat ya, tapi dia bersuara sesuai Alkitab. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui, tidak akan sampai ke Bapa. Itu banyak kejadian. Coba Mbak Bidadari ya, lihat kesaksian itu sama. Tidak bisa kelihatan ketika Yesus datang di zaman sekarang. Artinya berupa sinar terang, tapi firman-Nya dia sampaikan berdasarkan Alkitab. Dia bersuara. Coba kalau memang makanya kita berpatokan sekarang di buku yang sudah istilahnya firman sekarang. Tapi kalau kita memang benar dan yakin bahwa roh Allah bekerja sampai sekarang, itu dia bekerja loh Mbak. Bukan cuma berdasarkan istilahnya udah Al-Quran udah jadi, udah kita debat situ sudah, Alkitab udah jadi, udah kita debat situ. Oke, udah. Bang, jangan banyak-banyak, yang lain juga banyak ngomong-ngomong, Bang. Oke, Saya siap. potong aja, Bang. Iya, boleh saya tanggapi. Iya, silakan Saya tambahin dikit. Saya jangan panjang-panjang ya. Saya tambahin. Ya, saya tambahin. Iya. Jadi gini Bu, mengenai bekerjanya Roh Kudus itu jelas. Dia bekerja di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya, dia tinggal di dalam hati kita. Tapi ingat, Roh itu adalah Roh yang omnipresent, Roh yang maha kuasa. Dia maha hadir. Ya, dia berada di mana saya melingkupi segala sesuatu. Itulah Roh yang maha kuasa itu. Ya, Bapa itu yang maha kuasa itu, dialah itu. Nah, tapi ya kan dia bekerja sampai saat ini, dia bekerja dalam hati kita, ya kan dia bekerja juga ya seperti yang disampaikan oleh kawan saya itu pada saat ada kesaksian mengenai perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Itu juga manifestasi dari Roh yang maha kuasa itu. Dia bisa berada di mana saja kepada semua orang, dimanapun berada, di dunia manapun, di negara manapun, dalam waktu yang bersamaan. Dengan manifestasi yang lain, bisa dengan suara, dengan mimpi, dengan cahaya, dan lain-lain. Dan ingat, dia mengurapi kita, membaptis kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Allah Immanuel itu juga adalah karya Roh Kudus. Ya, begitu Bu Yuni, itu tambahan saya. Terima kasih. Boleh saya tanggapi? Ya, jadi gini Bu, saya setuju dengan Bu Bidadari ya, bahwa ada roh-roh yang menyamar, bisa menyesatkan. Nah, Allah itu kan bisa diciptakan oleh manusia, bisa dikonsepkan oleh manusia. Tapi kalau Allah yang dikonsepkan oleh manusia itu pasti bukan Allah yang benar. Nah di zaman modern ini juga ada Allah yang dikonsepkan oleh manusia. Misalnya dia Eden dia mengonsepkan Allahnya sendiri yang katanya bertemu dengan dia, yang katanya mengutus dia sebagai nabi, dan dia bertemu dengan Jibril lah, dia diangkat jadi nabi. Nah itu dia mengkonsepkan Allahnya dia sendiri. Nah Allah yang dikonsepkan oleh manusia itu kan kita lihat ada kuasanya enggak, atau cuma ngaku-ngaku maha kuasa, Allahnya maha kuasa, ternyata tidak ada kuasanya. Nah di setiap zaman itu ada
yang mengkonsepkan Allah-Allah, ya artinya itu mereka menciptakan Allahnya mereka sendiri. Nah, di dunia ini ada 4.200 agama sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. 4.200 agama itu berarti mereka punya Allah-Allah yang mereka konsepkan sendiri. Bisa mereka melalui misalnya mimpi, atau misalnya melalui bertemu di dalam satu goa, atau di dalam mereka bertapa, itu macam-macam. Akhirnya menjadikan suatu Allah yang lain gitu. Jadi misalnya saya juga bisa mencipta agama baru. Misalnya saya menciptakan agama baru beragama agama doa, dengan alasan saya bisa berkata bahwa semua nabi-nabi itu berdoa, makanya semua nabi itu pasti beragama doa. Saya bisa mengatakan bahwa Tuhannya adalah Doraemon. Kenapa Doraemon itu Tuhan? Karena saya bisa bilang dia pencipta, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia mengutuskan semua nabi, mengutuskan nabi-nabi mulai dari Adam, dari Ibrahim, Musa, dan lain-lain. Nah kan, tapi kan saudara-saudara Kristen bisa bertanya ke saya, sejak kapan Doraemon menjadi Tuhan? Sejak kapan? Nah, saya bilang itu sejak ada wangsitnya gitu. Nah, tapi pertanyaannya kan mereka kan yang berkata tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Doraemon adalah Tuhan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, karena mereka menyembah Elohim Yahweh. Jadi Allah-Allah yang lain yang diciptakan manusia itu bisa di abad ke-7. Bedanya Doraemon dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala dikonsepkan abad ke-7, kalau Doraemon dikonsepkan abad ke-21. Itu perbedaannya. Tapi persamaannya, tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ataupun Doraemon itu Tuhan. Itu aja dulu, sekian, Pak. Oke, saya tambahkan ya, boleh ya. Izin Pak Nobita. Izin. Pak, kalau berdasarkan apa yang telah Anda sampaikan, berarti secara tidak langsung bisa dikatakan juga bahwasanya Yesus juga bisa dikonsepkan hanya orang-orang tertentu bahwasanya dia Tuhan. Sekarang begini Pak, kalau kita melihat garis benang merah, dilihat dari keturunan-keturunan Abraham, orang-orang Yahudi, kalau ditarik garis benang merahnya dari sistem ketauhidan, bahkan sistem ibadah, malah Islam dan orang-orang Yahudi itu sistemnya masih sama Pak. Kita lihat pertama dari sistem ketauhidan, mereka monotheism atau percaya dengan satunya Tuhan. Itu selaras dengan yang ada pada Islam. Kedua, orang-orang Yahudi percaya bahwasannya dalam kitab Zabur, Taurat, dan nabi-nabi terdahulu menyarankan untuk bahkan harus hitan Pak. Hitan, ibadah hitan. Bahkan Yesus sendiri pun juga hitan. Dan itu selaras dengan Islam. Ketiga, dalam konsep mereka berkurban. Kurban juga ada dalam kitab Zabur, Taurat. Sesuai dengan orang-orang Yahudi juga. Dan ini selaras dengan Islam. Pertanyaannya, ketika orang-orang Yahudi yang percaya dengan Taurat, kemudian muncul Injil yang berbeda jauh dengan orang-orang Abraham, kemudian Islam yang mirip, apakah tidak ada kejanggalan dari 1, 2, 3, malah 1 ke 3 adalah garis linier? Oke Pak Don, jadi gini maksudnya Pak, kalau cuma bilang konsep, mau sama misalnya Lia Eden pun bisa berkata bahwa Tuhannya itu selaras dengan Elohim Yahweh, atau yang pendiri Ahmadiyah yang punya kitab sendiri, dia bisa mengatakan oh dia selaras dengan Elohim Yahweh. Begitupun Doraemon di abad 21 ini bisa mengatakan oh selaras dengan Elohim Yahweh. Tapi yang jelas tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Doraemon ataupun Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Itu adalah fakta sejarah. Bahasa Arab itu kalau Bapak searching di dalam Google, 10 bahasa tertua di dunia, bahasa Arab itu adalah di abad keempat. Berarti kata Allah itu kan bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ataupun yang sebelum abad keempat itu tidak pernah ada mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau Doraemon itu Tuhan. Itu fakta sejarah. Ya, Bapak kalau mau belajar juga bisa belajar dari Malaysia. Malaysia mengatakan
tidak boleh memakai kata Allah selain di kitab Al-Quran. Apa artinya? Artinya Malaysia sudah membuktikan bahwa kata Allah itu hanya ada di Al-Quran pada abad ke-7 gitu Pak. Jadi sebelum ada Al-Quran tidak ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Begitupun Doraemon yang ada di abad 21. Bapak ini mengasumsikan semua itu berdasarkan Google sepertinya. Sepertinya Bapak bukan benar-benar belajar literasi, Anda tidak benar-benar belajar bahasa Arab secara gramatikal. Bahkan, ini ya, saya tanya kepada Bapak ya, konsep Tritunggal itu, bahkan setiap orang Kristen itu pemahamannya berbeda-beda Pak. Pemahamannya berbeda-beda. Pertama, pertanyaan yang paling menjanggal adalah jadi nggak masalah itu ya. Jadi misalnya saya cuma pertanyakan Bapak, apa bedanya Doraemon dengan Allah Subhanahu wa taala? Perbedaannya antara Doraemon dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala abad ke-7 dan Doraemon abad 21. Ya silakan pilih mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada abad ke-7 atau mau percaya kepada Doraemon abad 21. Yang jelas persamaannya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Doraemon adalah tidak ada satu nabi atau rasul yang pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau Doraemon itu Tuhan gitu Pak. Jadi tidak ada satu nabi atau rasul yang pernah mengatakan Doraemon ataupun Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Nah, persamaannya Doraemon abad ke-21, Allah Subhanahu wa taala abad ke-7, baru di abad ke-7 itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala Tuhan, di abad ke-21 dikatakan Doraemon itu Tuhan. Itu persamaan antara Doraemon dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau persamaannya kan kita sudah sama-sama tahu Pak. Allah Subhanahu wa taala dan Doraemon ditolak oleh umat Kristen dan Yahudi. Mereka mengatakan Tuhannya adalah Elohim Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala atau Doraemon itu Tuhan. Gitu Pak. Jadi silakan tanggapi Pak. Jadi persamaannya Pak ya. Saya ulangi lagi Pak. Bapak bisa diam dulu Pak. Bapak bisa diam dulu sebelum saya selesaikan gitu Pak. Saya lagi jelaskan Bapak potong. Jadi kan saya jelaskan. Ya, saya menjelaskan. Pak Nobita, saya bisa masuk? Iya. Ya, bisa silakan. Pak Nobita. Begini Pak Nobita, mestinya Bapak siapa ini? Bapak siapa ini yang tanya dengan Pak Nobita? Itu dia mestinya sudah harus menjawab berdasarkan dalil yang ada di Al-Qur'an. Kalau Pak Nobita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Doraemon itu ditolak oleh orang Yahudi, dia mestinya kan harus membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah memang Tuhan Allah yang patut disembah itu. Dia harusnya begitu. Jangan mencari yang hanya berdasarkan asumsi dia aja. Sebagai orang Muslim dia harus menjawab itu berdasarkan dalil yang, karena saya dengar dari tadi tidak ada berdasarkan dalil dari Al-Quran. Mereka hanya menolak begitu saja. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Kristen itu semuanya sudah jelas, sudah jelas semua. Tetapi mereka tetap tegar. Ya, benar Bu. Mereka tidak mau mendesak. Jadi saya tambahkan lagi ke Ibu Eva ya. Saya tambahkan ke Ibu Eva, Pak Don Besat. Gini Pak Don Besat. Bang Nobita, gini Pak Don Besat ya, Pak Don Besat. Ya. Pak Nobita, ya gimana Pak? Mohon maaf kami yang mendengarkan. Pak Nobita, mohon maaf kami yang mendengarkan. Teman-teman itu sudah menjelaskan dengan benar-benar detail, dan itu kalau memang itu dipakai pikirannya itu mereka pasti mengerti kok. Tapi mereka tidak mau mengerti. Itu loh Pak. Percuma. Mereka selalu memata-matakan seperti Rifa tadi. Rifa putar. Tapi dia tidak berdasarkan Al-Quran. Dalam ayat itu menyatakan bahwasannya aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Iya. Jadi jelas gini ya Bu ya. Bu Eva, Anda sama-sama. Jadi gini Pak Don Besat, saya tambahkan sedikit Pak Don Besat ini ya. Jadi di abad 1 apapun yang dikatakan di abad 21 yang mengatakan bahwa Doraemon adalah Tuhan itu sama aja dengan di abad ke-7. Mau dijelaskan melalui Al-Quran seperti apapun tetap adanya di abad ke-7. Nah, permasalahannya persamaan Doraemon dan
Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu nabi-nabi atau rasul-rasul yang pernah mengatakan Doraemon atau Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Itu masalahnya, Pak. Tapi persamaan kita, Pak, apa perbedaan kita adalah kalau Doraemon abad 21 dikatakan Tuhan, kalau Allah Subhanahu wa taala abad ke-7. Jadi Bapak mau jelaskan seperti apapun tetap adanya di abad ke-7. Silakan Bapak jelaskan. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, ya kita tinggal terima. Saya tambahkan, Gitu. Pak. Saya tambahkan. Jangan hanya bertanya. Mohon maaf, Pak. Siapa ini? Pak, saya mohon maaf. Saya enggak. Soalnya gini, tidak jawaban dari Bapak itu tidak pasti. Kenapa sih rame-rame kayak begini satu-satu? Gini, sebentar. Pak, oke, Apa yang bisa? Sebentar, Yuni, sebentar. Yuni jangan bicara dulu. Saya hanya kami orang Kristen hanya minta jawaban dari Bapak ini yang ngomong sama Pak Nobita ini. Apa yang disampaikan bahwa tunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu memang Tuhan dalam Al-Qur'an. Kalau kami sudah menjelaskan mengenai Yesus itu siapa, Roh Kudus itu siapa berdasarkan dalil yang ada di Alkitab. Masalah kalian tidak percaya itu urusan kalian. Tetapi sekarang tolong jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang katanya hidup. Itu tunjukkan kepada kami dalilnya di mana, dalilnya itu. Jadi jangan mengkorek-korek kami, gitu loh. GS-nya berapa? Bulut di Alkitab kami dikorek-korek, Alkitab kami dikorek-korek. Jadi kalian hanya mengais-ngais Alkitab kebenaran kami. Sebentar, Joni. Kalian mengais-ngais Alkitab kebenaran kami. Namanya Alkitab itu kalian nggak pernah kais-kais ya. Mengais-ngais, bagaimana tidak mengais-ngais? Kalian selalu berbicara mengenai Alkitab untuk mendapatkan pengakuan bahwa kalian dari Muslim itu yang lebih baik, gitu loh. Iya, sebentar. Bu Eva ini dungu sehingga Saya hanya memberitahu begini. Yun, sebentar Yun, saya bicara dulu. Saya kasih tahu ya, Alkitab itu adalah firman kebenaran. Apapun yang kalian bicarakan, namanya kebenaran, tetap kebenaran. Kalian hanya mau mengotak-ngatik kebenaran ini sampai dunia kiamat tidak akan bisa, karena kebenaran tetap kebenaran. Kalian mau tidak percaya Tuhan Yesus, Yesus adalah manusia, Yesus yang pakai kolor dan sebagainya, nggak ngefek bagi kami. Tetapi kalian harus fair. Kalian kalau bicara harus berdasarkan dalil yang ada di Al-Quran. Tunjukkan dalil yang ada di Al-Quran yang tidak menerima Yesus, yang tidak percaya kepada Yehova. Oke, Elohim. Tunjukkannya itu, jangan dari Alkitab kami. Kami itu udah ngomong. Gitu loh, kami sudah ngomong. Oke, kasih lagi 2 menit, silakan. Kita ngomong terus dipatah-patahin. Emang kalian lebih pintar dari kami yang orang Kristen? Itu loh. Saya yang juga fair. sih Terima kasih. Tuhan memberkati semua. Oke, saya juga Kristen silakan seperti ya, itu. silakan. Bu Eva. Ya, sebentar, Sinyo dulu. Oke, silakan. Mbak Eva, ini kan juga harus begitu. Mereka juga enggak seperti itu maksudnya. Cuma kan memang juga ada di Al-Quran yang menyatakan menolak alat itu 3. Jadi mereka